Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami' Khairul Ummah, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para asatidz, para hujjaj, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh alhamdulillah yang sama-sama berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kita bisa beribadah, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dan amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya miyaumi hadza ila yaumil jaza, dari saat ini sampai kita nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kita berharap mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah izinkan kita dengan ridhonya memperoleh jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditempatkan di tempat yang istimewa, di tempat yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita sudah hampir setengah bulan di bulan Sya'ban ini, ya, kurang dari 1 bulan. Sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita diberikan barokah umur, panjang umur dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kesolehan. Berjumpa dengan Ramadan, kita berpuasa, ya, memaksimalkan ketaatan dan kesolehan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan nanti adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lalui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini tentunya banyak keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwa bulan Sya'ban ini adalah wa Sya'bana syahri, bulannya Nabi Muhammad. Jadi kalau bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Kalau bulan Sya'ban ini adalah syahri, bulannya Nabi Muhammad.
Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya umat Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jadi asbabun nuzul yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kata ulama, ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Allah ridho kepada Nabi Muhammad. Salawatnya para malaikat, yaitu bagaimana para malaikat selalu mendoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan doa, ya, kasih sayang kepada Nabi Muhammad dipanjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat, baik itu sholawat yang singkat, sallallahu alaihi Muhammad, yang kita kenal sholawat Jibril, ya, ada sholawat tibil qulub, sholawat fatih, sholawat, ya, busyra. Banyak sholawat-sholawat yang silakan kita baca sebagai rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan sholawat yang afdol, yang baik itu sholawat yang kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh kita tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang dibaca dalam sholat adalah sholawat yang paling baik daripada sholawat-sholawat yang lain. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jaminan langsung. Dan sholawat ini, ya, tidak harus kita dalam kondisi, ya, suci, artinya dalam kondisi berhadas kecil, ya, tidak berwudu pun boleh kita bersolawat sambil duduk, ya, dimanapun itu, di rumah, di kendaraan, di perjalanan, kita sembari solawat, ya, di atas kendaraan itu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali mendapatkan 10 kasih sayang Allah, 10 rahmatnya Allah. Dalam riwayat yang lain 10 kebaikan dari Allah, 10 ampunan dari Allah, 10 derajat dari Allah. Maka kata ulama, orang yang bersolawat satu kali lalu diberikan 10 kasih sayang dari Allah, maka kalau seandainya 1 kasih sayang aja Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ini sudah mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan diberikan keberkahan dalam umurnya, berkah pada sehatnya, berkah pada rizkinya, berkah pada keluarganya. Kalau di lingkungan ini dibacakan sholawat, maka lingkungan tersebut mendapatkan berkah dari Allah. Rumah yang dibacakan sholawat, rumahnya berkah. Kendaraan yang dibacakan sholawat, berkah. Negeri yang selalu dihidupkan sholawat juga berkah. Bahkan jauh daripada azab, jauh daripada bala. Maka Allahu li'adzibahum wa anta fihim.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab wa anta fihim selama Nabi Muhammad ada di antara mereka. Artinya Nabi Muhammad selalu disebut-sebut, umatnya selalu bersolawat kepada Rasulullah, umatnya selalu menghidupkan amalan-amalan Nabi Muhammad SAW, baik amalan kaitannya untuk pribadi keseharian kita, begitupun amalan-amalan sunnah yang lainnya yang berkaitan dengan muamalah kita, keluar rumah, itu amalia-amalia sunnah yang mesti kita biasakan. Diawali dengan bismillah, tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan bismillahilladzi sakhkhara lana hadza sampai akhir. Apalagi ditambah sebelum berangkat kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, ayat kursi sekali. Ya, baru kita berangkat. Ditambah lagi membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Orang yang membaca zikir tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dalam masa perjalanannya. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat maksiat. Lalu selalu mendapatkan doa dari malaikat. Dan dia senantiasa diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya. Jamaah rahimakumullah, ini amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersolawat kelak nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia mampu mengucapkan kalimatut thayyibah. Ini yang kita harapkan. Wafat dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca kalimatut thayyibah, tidak ada jaminan kecuali surga. Dan orang yang selalu hatinya terhubung, connect dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, diberikan kemampuan mampu mengucapkan kalimatut thayyibah. Itu diantaranya. Lalu orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kalau dia nanti sudah ada di alam barzah, diberikan kemudahan, akan mampu menjawab pertanyaan daripada munkar dan nakir. Ini ada suatu kisah jamaah rahimakumullah. Ada seorang ibu solihah, udah sepuh, udah tua. Beliau ketika meninggal dunia sudah dimakamkan, lalu diimpikan oleh putrinya. Dalam mimpinya seorang ibunya itu diberikan tempat yang istimewa di alam barzah. Lalu dalam mimpinya putri tadi bertanya kepada bundanya, "Bunda, kenapa bunda begitu istimewa, tempat yang begitu indah, begitu nyaman?" Maka kata bundanya tadi menyampaikan kepada anaknya, "Aku pun juga bingung, aneh, kagum. Kenapa aku diberikan tempat yang istimewa seperti ini di alam kubur? Bahkan anakku sampai sekarang aku belum ditanya oleh malaikat munkar dan nakir." Dalam mimpinya itu seorang ibu tadi menyampaikan kepada anaknya, kepada putrinya, belum ditanya. Sementara tetangga-tetanggaku yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala berada di alam kubur tak lepas kecuali akan ditanya, akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Aku diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka putri tadi, anaknya tadi bertanya, "Amalan apa wahai bunda yang menyebabkan kau istimewa?"
Maka kata ibu tadi, aku selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi sholawat itu akan mengamankan dunia sampai akhirat. Termasuk nanti di padang mahsyar. Itu jelas-jelas nanti di padang mahsyar itu hanya satu harapan kita umat Nabi Muhammad, berharap memperoleh pertolongan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad. Maka orang yang memperoleh pertolongan dari Nabi Muhammad adalah orang yang aktsaruhum alaihi shalah, orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya di bulan Sya'ban ini bagaimana kita senantiasa dijadikan ya suatu zikiran, bacaan ya sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini dianjurkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak muhasabah, terutama kalau malam hari. Ya, kita banyak mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Karena tepatnya di malam nisfu Sya'ban itu ada amalan kita dalam satu tahun akan diangkat, akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh malaikat di hadapan Allah. Jadi ada amalan manusia itu ya disetorkan oleh malaikat, dilaporin oleh malaikat itu ada yang setiap hari, ada yang setiap minggu sekali, ada yang setahun sekali. Kalau tiap hari itu pada waktu asar dan subuh, itu dalam hadis Nabi Muhammad ada pergantian malaikat antara waktu asar dan subuh. Makanya waktu yang kadang-kala sering dilupakan oleh manusia waktu asar. Makanya ada surah khusus turun, ya surah Al-Asr, waktu asar. Asar itu jam rahimakumullah waktu nyaman buat nyantai. Apalagi pulang kerjanya jam 3 ya. Asarnya 3:30. Ya, kan nyantai dulu tuh. Ya, santai depan TV sambil ngopi, makan kacang ya kan, makan kuaci ya. Nggak terasa tuh Masya Allah, lihat TV acaranya enak. Ya akhirnya udah azan tuh di masjid, di musola, nggak cepet-cepet melaksanakan sholat tepat waktu. Tadi tuh nikmatin acara, nikmatin waktu-waktu nyantai. Akhirnya kata setan, ntar aja ya, asar masih lama ya, sampai 5:30 masih boleh. Ya udah terusin ngopinya ya kan. Ya terusin tuh ya nonton TV-nya, acaranya rame bola ya. Bola yang dia disenengin lagi timnya. Udah nggak terasa 5:30 asarnya. Wal asri, demi masa, demi waktu asar, la fi khusrin, orang tadi rugi tuh. Karena terlena dengan kesenangan hawa nafsunya. Nah, padahal saat itu juga malaikat akan datang itu, sipnya gantian giliran. Di saat mau menyetorkan amal dia belum dalam kondisi ibadah kepada Allah. Kan sayang, belum sholat ya, sholatnya di akhir lagi. Jadi ada amalan yang setiap hari, pada hari ya, pada setiap hari ya, di waktu asar dan subuh. Dan termasuk ibadah yang berat juga adalah waktu subuh. Makanya bisa disaksikan jamaah rahimakumullah, iman seseorang itu kita lihat subuhnya dia ibadah berjamaah tidak, sholatnya di tepat waktu tidak. Kalau sudah sholat yang berat aja dia mampu, apalagi yang ringan. Jadi standarnya itu. Makanya betul ya, menurut penelitian jamaah rahimakumullah, makmurnya suatu lingkungan apabila subuhnya rame. Ini alhamdulillah ini khairul ummah ini sampai ya belakang habis penuh ya, dalam ini penuh ini. Ya berarti tanda lingkungan kita ini barokah.
lingkungan kita ini imannya subur, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara asar dan subuh itu pergantian malaikat. Makanya kita jaga tuh waktu itu. Kalau memang ada waktu berjamaah, jamaah jangan tinggal. Karena saat malaikat bergantian. Lalu selanjutnya ada setiap pekan sekali, di setiap hari Senin dan Kamis. Nah itu tuh. Jadi Senin, Kamis itu jamaah rahimakumullah, amal kita dilaporin tuh. Makanya dianjurkan oleh Nabi puasa. Ya, karena puasa Senin Kamis itu keutamanya luar biasa. Dan beliau Nabi Muhammad itu istiqomah. Kadang-kala puasa Daud. Jadi ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Dan puasa-puasa yang lainnya hadirin, kalau bisa kita ikut juga, ya, ambil bagian untuk melaksanakan saum sunnah. Ada saum Syawal nanti ba'da Ramadan 6 hari. Itu pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Ada lagi puasa di Arafah, Tarwiyah Arafah di bulan Zulhijjah. Kita ambil juga puasa Tarwiyah Arafah. Ya, ada lagi puasa ya di bulan Rajab yang sudah kita lalui. Lalu bulan Sya'ban ini, dan Nabi Muhammad SAW beliau ketika ditanya oleh sahabat, apa ibadah saum yang banyak dilakukan oleh engkau ya Rasulullah? Maka kata Nabi, puasa yang paling banyak dilakukan adalah di bulan Sya'ban. Sya'ban itu Nabi Muhammad hampir full puasa. Jadi di bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad beliau dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 26. Jadi 27, 28, 29 beliau berhenti saumnya. Kenapa Nabi Muhammad memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban? Karena Nabi sampaikan tadi, di antaranya adalah amalan dalam 1 tahun akan dilaporkan di bulan itu. Terutama malam nisfu Sya'ban. Karena hadisnya pada malam ke-15 di bulan Sya'ban amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Akan dilaporkan itu, disetorkan dalam 1 tahun itu. Makanya dianjurkan jamaah rahimakumullah, nanti di malam nisfu Sya'ban jangan sampai kelewat. Hidupkan malam itu. Karena Nabi sendiri mencontohkan seperti itu. Ketika Nabi tidur, dibangun malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, bangun, lakukan sholat." Nah, ini kata ulama, sholat di sini ada sholat nisfu Sya'ban, ada sholat ya 2 rakaat, silakan mau mutlak ya. Sholat taubat, hajat, yang penting sholat 2 rakaat ba'da maghrib. Kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu habis itu ba'da maghrib baca Al-Quran. Ya, kalau Nabi itu dianjurkan memperbanyak baca Quran malam itu. Banyak berzikir, banyak berdoa. Nah, kita sebagai umatnya sudah ya biasa melakukan itu malam itu Sya'ban, baca surah Yasin. Karena apa? Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Ya, jadi surah Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Dan orang yang membaca surah Yasin, apa yang diniatkan? 5 quri'alahu, tergantung apa yang diniatkan. Kalau kita niat baca surah Yasin, ya berharap supaya diberikan berkah umur, kesehatan, rezeki, ya berkah keluarga, maka tergantung diniatkan buat apa itu surah Yasin. Dalam suatu riwayat, barang siapa yang baca surah Yasin pagi hari, Allah akan menjamin mencukupkan rezekinya sampai sore hari. Kalau kita baca surah Yasin sore hari, maka Allah menjamin rezekinya ya, yaitu sampai pagi hari. Berarti 2 kali. Itu dapat jaminan, Pak. Ya, makanya ulama menganjurkan malam nisfu Sya'ban itu baca surah Yasin 3 kali. Minta sama Allah yang pertama biar barokah umurnya.
Jadi kita udah lewat dari 40 tahun, Pak. Itu sudah waktunya kita ini udah jangan banyak mikirin dunia yang berlebihan. Ya. Udah waktunya kita ini banyak mikir mati, Pak. Karena kepastian mati itu. Namanya mati mah nggak tawar-menawar, Pak. Nggak harus orang muda, nggak harus yang sehat. Bahkan kadang-kala ada orang yang sakit setahunan, ya nggak wafat, ya berobat tiap hari, check up ke dokter. Yang nggak disangka-sangka orang yang sehat, ya sampai ketika diumumin di masjid orang kaget, berita duka gitu kan, telah meninggal si fulan. Nah kita nih suatu saat bakal diumumin, Pak, di masjid. Makanya jangan sampai kita nggak jadi orang ahli masjid. Begitu sedihnya kalau diumumin di masjid nih orang nggak pernah ke masjid, ya kan? Sedih banget, Pak. Jadi mampirnya cuma waktu disolatin doang, ya. Itu pun di depan imam, ya. Di depan imam. Mestinya kan makmum di belakang imam, dia di depan itu. Misalnya ala hadal mayiti, ya, aku ini salat mayit, masya Allah, udah disolatin, Pak. Baru dia datang itu, dipesenin sama keluarganya, tolong Pak Ustaz solatin abah saya. Pak Ustaz mau nolak gimana? Ya, orang warga kita mau disolatin di sini, artinya tahu, nggak pernah ke masjid, masya Allah. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita perhatikan itu rumah Allah. Sering-seringlah mampir ke rumah Allah, karena singgah terakhir kita ya di sini, di masjid ini, di musola kalau yang dekat musola. Jangan cuek, ya, itu mau masjid dilewatin dulu, ya nggak pernah dihampirin. Maka jemaah rahimakumullah, bahkan kata ulama, usahakan kita ini kalau anak cucu kita pengen jadi ahli masjid, kitanya orang tuanya, Pak, kudu siap menjadi orang ahli masjid. Kalau ngikutin malas, Pak, ya malas bawaannya ke masjid, ke musola. Tapi kudu ditepis itu malas itu. Mau kapan lagi kita nyari amal, Pak? Kalau Allah kasih jatah sama kita seandainya ya 30 tahun lagi ke depan, ya kayak saya kan udah hampir 50, Pak. Ya, kalau saya jatah saya 90 ya, boleh kan awal, Pak? Ya, seandainya kan gitu ya. Berarti kan 40 tahun lagi, Pak deh, saya 40 tahun lagi ke depan gitu ya. Syukur-syukur dapat bonus 2 tahun, ya syukur-syukur 20 tahun lagi. Emang orang kan begitu, pengennya panjang umur, tapi semuanya itu rahasia Allah. Kapanpun harus siap, Pak. Harus siap, jangan takut sama kematian, karena mati itu suatu keniscayaan. Ya, kita nggak sadar aja, Pak, tiap hari 70 kali malaikat datang ke rumah kita. Kenal betul malaikat ya, Israel itu kenal sama kita. Dilihat, alhamdulillah lagi pegang tasbih sambil zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, dosanya dihapus, kebaikannya nambah, derajatnya ditambah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap jalan Allah, 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 Allah. Masya Allah. Semua dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak, ingat sama Allah. Jadi jangan ingatnya waktu susah. Enggak punya duit tadi gelar sejadah. Nangis lama banget sujudnya. Ya Allah, sujud lama banget minta sama Allah, kasih aku kemudahan ya Allah. Hidup susah banget ya Allah. Kebutuhan saya banyak ya Allah. Nangis sama Allah bisa. Ya, lagi susah. Giliran lagi senang jamaah rahimakumullah, lupa itu sujudnya cepet-cepet. Apalagi gak berjamaah. Kalau berjamaah kita masih dikondisiin sama imam. Ya.
Itu pun kadang-kala kalau imamnya agak lamaan disindir. Ya. Kemarin jemaah rahimakumullah ada imam teman saya tuh. Iya. Ngomong ke saya, "Ustaz, emang di mana-mana antum ngalamin kan? Kalau sholat kadang-kala makmum udah pesen duluan. Iya. Pak Imam, kalau baca surah jangan lama-lama apa?" Allahu Akbar. Emang benar hadisnya begitu Pak. Hadisnya kalau jadi imam fal yukhafif, ringanin, jangan diperpanjang. Iya. Kalau sendirian jemaah rahimakumullah silakan lamain tuh. Mau baca surah Al-A'la gitu kan, Sabi isma rabbikal a'la atau Anaba. Ya. Atau Rik boleh kalau sendirian, tapi kalau kita jadi imam jangan baca Anaba. Apalagi Ar-Rahman. Ya beda situasi kita di Mekah di